Halo kakak-kakak semuanya. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan kepada kakak-kakak bagaimana cara mempraktikkan cerita kita yang keempat, yaitu tentang memindahkan air laut. Nah, di cerita kita yang keempat ini poin penekanannya adalah kita ingin mengingatkan kepada anak-anak bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terhebat. Mungkin bagi anak-anak ada sesuatu hal yang mereka rasa mereka tidak bisa lakukan dan mereka tidak percaya bahwa mereka bisa lakukan. Tapi melewati cerita ini kita mau yakinkan kepada anak-anak kalau rencana Tuhan adalah yang terbaik dan terhebat. Jika kita mengandalkan Tuhan, semua itu akan bisa mereka lakukan. Jadi bagaimana ceritanya? Mari kita simak cerita ini sama-sama. Halo adik-adik semuanya. Sekali lagi lebih semangat. Halo. Siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Ya, tepuk tangan buat kita dong. Nah, adik-adik, sebelum Kak Tata cerita hari ini, Kak Tata punya pertanyaan buat adik-adik semuanya. Nah, Kak Tata mau tanya, siapa yang di sini pernah ke pantai? Oh, siapa lagi? Wah, rata-rata di sini pernah main ke pantai semuanya ya. Nah, adik-adik, Kak Tata mau tanya lagi. Di pantai kita bisa ngapain aja? Bisa main. Bisa apa lagi? Bisa berenang. Siapa yang di sini bisa berenang? Wah, kalau ke pantai berenang, hati-hati adik-adik, jangan sampai ke bawah ombak. Nah, kita bisa main, bisa berenang, bisa santai-santai sambil minum air kelapa. Enak banget pasti. Nah, adik-adik, pernah gak sih mikir pas di pantai, aku bisa gak ya mindahin air laut itu? Menurut adik-adik, kalian bisa gak mindahin air laut yang ada di pantai itu? Ada yang jawab bisa, ada yang jawab gak bisa. Aduh, ada dua jawaban nih yang kakak dapat. Nah, daripada kita bingung, bisa atau enggak ya? Kita simak cerita ini sama-sama ya. Nah, adik-adik, jadi pada suatu hari di sebuah desa yang penduduknya ramai, ada seorang anak kecil yang namanya Timi. Tapi adik-adik sayangnya, Timi ini anak yang sombong. Karena dia pintar, dia menyombongkan kepintarannya ke semua orang yang ada di desa. Tapi yang paling parah lagi adik-adik, dia gak percaya ada Tuhan di dunia. Dia selalu bilang begini ke orang-orang desa. Aduh, mana ada Tuhan di dunia nih? Aduh, tak percayalah aku ada Tuhan. Udah gak bisa dilihat, gak bisa disentuh. Mana ada Tuhan di dunia? Itu tuh cuma akal-akalan manusia. Siapa yang bisa buktiin ke aku kalau ada Tuhan di dunia ini? Sini, ayo maju, ngomong sama aku. Begitu kata Timi ke semua orang-orang desa. Nah, selain dia menyombongkan kepintarannya adik-adik, nah Timi ini juga anak yang pandai berkata-kata. Dia suka sekali berdebat sama orang lain. Gak ada orang yang dia takuti. Nah, ketika dia udah berdebat sama orang lain adik-adik, dia selalu menang. Nah, hal itu yang buat dia semakin sombong. Dia merasa dia yang paling hebat. Gak ada orang yang berani sama dia. Nah, adik-adik, ketika dia sombong begitu, dia selalu berkata, kan mana mungkin ada Tuhan di dunia nih? Buktinya aku hebat. Aku yang paling hebat. Gak ada yang bisa ngalahin aku. Tuhan aja nggak ada, nggak bisa dilihat. Mana sih siapa yang bisa buktiin ke aku kalau Tuhan itu hebat, kalau Tuhan itu ada? Dia selalu begitu kepada semua orang. Nah, sampai pada suatu saat adik-adik, ketika Timi lagi liburan, dia jalan-jalan di pantai. Nah, ketika dia lagi jalan-jalan, dia lihat seorang anak kecil adik-adik. Anak kecil itu lagi buat sebuah lubang dan dia mulai mindahin air yang ada di pantai itu ke dalam lubang tersebut. Oh, main pindah bikin bangunan pakai pasir biar ku bisa pindahkan air aja lah. Bocil, dasar bocah. Ngapain sih kamu? Dari tadi bolak-balik mindahin. Ngapain sih? Ini Kak, aku mau pindahkan air laut tuh ke dalam lubang pasir yang udah ku buat nih, biar sedikit-sedikit ku pindahkan. Hah? Apa-apa? Coba lagi kamu ngapain? Aku mau pindahkan air laut tuh Kak ke dalam pasir nih yang udah ku bikin lubang, udah ku buat bangunan, di situ ada lubangnya, aku mau pindahin air lautnya ke situ. Pindahin air laut? Iyalah. Lubang kecil ini? Iyalah. Dasar bocil banyak hayalan kamu. Ya mana mungkin kamu pindahin air laut semua itu ke sini? Ya
ampun, makanya bocil jangan banyak imajinasinya. Aneh banget sih, dasar. Ini tuh hal yang payah. Lemah banget. Oh, iya sih Kak, memang benar. Itu nggak mungkin. Saya bisa pindahin air ke dalam pasir, tak mungkin, apalagi air laut. Nah, sama juga sih dengan Kak Tini ya, sama ya? Nggak mungkin. Nih, dengan otak Kak Tini yang kecil ini, hanya seukuran kepala kakak, mau mengerti tentang Tuhan yang paling besar. Mau mengerti tentang Tuhan yang paling hebat, yang sangat besar. Sementara otak kita ini, otak kakak tuh, sekecil ini, nggak bakalan mungkin bisa Kak. Sama seperti memindahkan air laut tadi ke dalam lubang-lubang yang kecil. Otak kakak kan kecil, itu sama kayak seperti memindahkan air laut tadi. Mana bisa? Kakak nih, memanglah kakak nih. Makanya jangan banyak ngomong. Kenalin Tuhan dulu Kak. Aduh, iya juga ya. Otakku cuma sekecil ini. Mau kenali Tuhan yang besar banget, emang aku mampu? Aduh, ya udahlah, aku jadi malu deh. Aduh, nggak boleh sombong lagi nih lain kali. Oke, tepuk tangan buat cerita kita hari ini. Nah, adik-adik semuanya, dari cerita Timi dan anak kecil itu kita belajar bahwa adik-adik kita semua nggak bisa memahami Tuhan 100%. Bayangin, otak kita cuma sekecil ini, tapi Tuhan itu luar biasa besarnya. Tuhan itu luar biasa hebatnya. Kita nggak bisa pahami Tuhan 100%. Mungkin adik-adik kadang kita sering mikir, aduh, aku kayaknya nggak bisa deh ulangan kali ini dapat 100. Tapi kalau bagi Tuhan, kita bisa dapat 100 adik-adik. Caranya belajar, berdoa, dan berusaha. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti semuanya bisa. Kalau kita khawatir, aduh bisa gak ya aku naik kelas? Soalnya nilai aku segini-segini aja. Tapi bagi Tuhan kita bisa adik-adik. Caranya adalah belajar, berusaha, dan berdoa juga. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Rencana-rencana Tuhan itu adalah rencana yang terhebat dan terbaik untuk adik-adik. Jadi adik-adik kali ini gak perlu lagi khawatir tentang hal yang adik-adik takuti, tentang hal yang adik-adik merasa, aku gak bisa lakuin itu, aku gak bisa kayak orang lain. Gak ada yang kayak gitu lagi adik-adik. Mulai sekarang kita percaya bersama Tuhan kita bisa melakukan semuanya, dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terhebat dan terbaik. Oke adik-adik. Oke, jadi cerita kita hari ini sampai di sini dan sampai jumpa. Dadah.